Hey teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana puasanya teman-teman? Lancar? Saya doakan semoga teman semua diberikan kelancaran berpuasa ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 104, 104. Maria menarik napas sebelum mendengar apa yang akan dikatakan oleh putra mereka. Maaf. Lutut Maira lemas seketika. Tubuhnya roboh ke lantai. Matanya memanas diiringi buliran bening yang berlomba keluar dari pelupuk matanya. Kata maaf yang dikatakan Nathan mewakili pertanyaan yang sedari pagi bersarang di benak wanita itu. Ardi malah tertawa. Ia berjalan mendekat pada Nathan dan menepuk pundak anak itu. Ternyata kamu juga bisa ikutan kayak orang-orang ya. Masa orang tua sendiri di prank kayak gini, seru Ardi. Maira menggelengkan kepala dan mencoba berdiri menghampiri suaminya. Mana mungkin kan kamu melakukan hal bejat itu? Kamu itu kebanggaan ayah, lanjutnya. Maaf ya, tapi anak kebanggaan ayah ini memang melakukan hal bejat itu, tutur Nathan pelan. Maira tidak sanggup untuk berkata-kata. Dadanya rasanya sesak. Dunianya seperti runtuh saat mengetahui putra yang selalu dibanggakan bisa melakukan hal sekeji itu. Maira merasa menjadi orang tua yang gagal untuk Nathan. Apa? Coba katakan sekali lagi. Yakinkan ayahmu ini kalau semua yang kamu katakan itu cuma omong kosong. Seru Ardi. Tangannya mengguncang pundak Nathan dan mencengkeramnya. Maaf ya, Nathan yang melakukannya. Nathan yang bertanggung jawab atas kehamilan Kaira. Akunya. Bisa terlihat kemarahan dari sorot mata Ardi. Tangannya mengepal. Bahkan matanya kini memerah dan setitik air mata lolos membasahi pipinya yang langsung dihapus dengan kasar. Mai, apa dia putra kita? Putra kita yang polos dan penurut? Atau ini cuma mimpi? Tanya Ardi pada sang istri. Maira semakin tergugu. Air mata sudah tidak bisa lagi dibendung. Mulutnya seperti terkunci. Tidak bisa mengatakan apapun. Mai, katakan padaku kalau semua ini tidak benar, sentaknya. Maafin Nathan ya, Bu. Nathan salah, seru Nathan. Ia berlutut di depan Maira dan Ardi sambil menangis. Maaf? Kau bilang maaf. Setelah mendapatkan akibatnya, baru kau menyadari betapa hinanya perbuatanmu itu. Kasih sayang yang kami berikan kau balas dengan melemparkan kotoran ke wajahku dan ibumu, bentak Ardi. Apa masih kurang segala yang kuberikan? Apa aku terlalu keras padamu? Atau kasih sayang yang kuberikan kurang hingga kau menghadiahiku sebagai balasan atas ketidakpuasanmu itu? Lanjutnya dengan berapi-api. Nathan hilaf ya, sesalnya sambil mencoba memeluk kaki ayahnya itu, tapi langsung ditepis dengan keras oleh Ardi. Ardi pergi ke kamar Nathan. Entah apa yang dilakukannya. Maira akui dirinya memang terluka. Tapi seorang ibu tidak akan pernah tega mengabaikan anaknya dalam keadaan seperti ini. Maira mendekap erat tubuh Nathan, mencoba menenangkannya. Meskipun ia tahu semua itu percuma. Maafin Nathan, Bu, lirinya. Maira bisa merasakan penyesalan yang sangat dalam dari Nathan. Tangisnya sangat pilu, pundaknya bergetar hebat. Suara kaca pecah membuat Maira langsung melepaskan pelukan Nathan dan berlari ke sumber suara. Mata Maira membelalak melihat cermin di kamar Nathan pecah berhamburan. Ardi membuka lemari dengan kasar dan memasukkan baju Nathan ke dalam tas di tangannya dengan kasar. Mas,
Tolong jangan lakuin ini, mohon Maira mencoba menahan tangan Ardi. Tidak sengaja jemarinya menyentuh cairan kental berbau amis yang menetes dari jari tangan suaminya. Mas, tangan kamu luka, tegur Maira. Ardi pasti melukai dirinya sendiri. Luka ini gak ada apa-apanya dibandingkan luka yang ada di sini, tutur Ardi sambil menepuk kuat dadanya. Maira juga sama terlukanya dengan Ardi. Orang tua mana yang tidak terluka melihat anak yang sangat disayangi membuat kesalahan besar yang sulit dimaafkan. Angkat kaki dari rumahku sekarang juga, seru Ardi sambil melempar tas ke hadapan Nathan yang baru saja menyusul ke kamar. Ya, jangan panggil aku ayah. Aku tidak memiliki anak sepertimu, bentak Ardi. Maira mencoba menahan Ardi yang menyeret Nathan keluar rumah. Tanpa berkata apapun lagi, ia mendorong Nathan sampai terjatuh di lantai. Ardi mengunci pintu dan membawa kuncinya, membuat Maira tidak bisa apa-apa. Mustahil jika Maira lewat jendela, karena jendela itu menggunakan terali besi. Dari celah jendela, Maira mencoba berbicara pada Nathan. Sayang, kamu pergi ke rumah Om. Ke rumah Om Safik sebentar waktu ya. Ibu akan mencoba bicara sama ayah kamu, ujar Maira. Uang 100.000 yang ada di saku gamis Maira menjadi bekal Nathan untuk pergi sampai di rumah Safik. Setidaknya di sana Nathan bisa tinggal sementara waktu. Tidak ada pilihan lain karena hanya rumah Safik yang terdekat. Tapi Bu, Maira menyelipkan tangan lewat celah jendela, menggenggam tangan putra tersayang, mencoba meyakinkannya untuk pergi. Nak, dengarkan ibu, pergilah, kamu akan baik-baik di sana, tita Maira. Nathan berjalan gontai dengan tas besar di tangannya. Ia harus berjalan setengah jam untuk sampai di jalan raya dan mendapatkan kendaraan umum. Jika bisa, Maira ingin menemaninya. Ini adalah cobaan berat bagi Nathan. Maira tahu semua ini memang berawal dari kesalahan yang diperbuatnya. Bukankah manusia tidak pernah luput dari kesalahan, termasuk Maira? Dengan cepat, Maira, benda itu pipih di meja. Dengan cepat Maira mengangkat benda pipi itu di meja, memberitahu Safik jika Nathan akan datang ke sana dan menginap untuk beberapa hari. Maira tidak berani menelpon, takut jika Ardi mendengar akan semakin marah dan tidak bisa menahan amarahnya. Wanita itu baru mengingat jika tangan Ardi tadi terluka. Sebelum ke kamar, ia mengambil kotak P3K untuk mengobati tangan suaminya. Tak lupa Maira membasuh wajah yang sudah sembab dan banyak jejak air mata. Ardi terlihat duduk terbendung di ranjang. Cairan merah itu masih menetes, sebagian sudah mengering. Maira berjalan mendekat dan membersihkan luka itu. Ardi tidak bereaksi apa-apa. Maira dan Ardi sama kecewanya dengan apa yang telah diperbuat oleh Nathan. Mungkin saat ini Ardi belum bisa menerima kenyataan. Tapi cepat atau lambat, ia bisa menerima meskipun tidak bisa menghilangkan rasa kecewa yang ada. Sebesar apapun kesalahan anak, orang tua pasti akan menerima dan memaafkan. Maira juga tidak akan tega melihat Nathan menanggung masalah sebesar ini sendiri. Ia yang pernah menjadi bagian dalam tubuhnya selama 9 bulan. Menjaga dan merawatnya. Mengabaikan kondisi tubuhnya yang bahkan jauh dari kata baik. Maira selalu menginginkan yang terbaik untuk putranya. Saat anaknya merasa sakit, orang tua akan merasa lebih sakit lagi. Saat anaknya bahagia, orang tua akan lebih bahagia. Biarkan aku sendiri, serdu Ardi, lalu keluar dari kamar. Maira tahu jika Ardi tidak ingin diganggu untuk saat ini. Maira juga ingin merenung, mungkin Nathan seperti ini karena didikannya yang kurang. Maira merasa benar-benar menjadi ibu yang gagal. Suara azan berkumandang. Maira langsung beranjak untuk mengambil air wudhu. Waktu yang tepat untuknya mengadu pada Sang Pencipta. Sesungguhnya tidak ada masalah yang diberikan
melebihi kesanggupan hambanya. Hanya bisa berdoa agar Allah menghadirkan rasa kuat dan ikhlas dalam hatinya. Di saat tidak ada seorang pun yang mengerti dengan perasaan kita, hanya Allah tempat mengadu dan mengeluh. Ya Allah, maafkan hambamu yang belum bisa mendidik Nathan dengan baik. Bahkan air mata rasanya sudah kering, tapi tidak mengubah hancurnya hati Maira. Tak hentinya Maira melafazkan asma Allah untuk membuat hati ini tenang. Gemercik air terdengar, sepertinya Ardi baru akan sholat. Ponsel Maira kini berdering, menandakan panggilan masuk. Perlahan ia bangkit dan meraih benda itu yang tergeletak di atas nakas. Tertera deret nomor yang tidak dikenal. Maira mengabaikannya karena tidak penting. Jikapun itu ada kepentingan, pasti akan kembali menghubunginya lagi. Berselang beberapa detik setelah ponselnya berhenti berbunyi, kini kembali menampakkan panggilan masuk dari nomor yang tadi. Tanpa pikir panjang, Maira langsung mengangkatnya. "Halo, apa benar ini orang tuanya Nathan?" tanya seorang wanita dari seberang telepon. "Iya, saya ibunya." "Maaf, ini siapa ya?" Maira bertanya balik. "Saya ibunya Kaira. Saya ingin menyelesaikan masalah anak-anak kita secepat mungkin," tuturnya. Jantung Maira berdegup kencang. Sangat mengetahui ternyata yang menghubunginya adalah ibunya Kaira. Perkiraan Maira, mereka pasti ingin meminta pertanggungjawaban Nathan. "Bu, apa ibu dengar saya bicara?" tegurnya. Iya, balas Maira. "Datanglah ke rumah kami besok jam 2 siang, ujarnya sebelum memutuskan sambungan telepon. Kepala Maira berdenyut hebat. Masa depan anaknya yang terbayangkan akan cemerlang, kini musnah seketika saat masalah ini hadir. Syafiq membukakan pintu kaget dengan kehadiran Nathan. Apalagi kondisi pemuda itu babak belur. Sebelum menanyakan apa yang terjadi, Syafiq membawa Nathan masuk. "Kamu udah makan?" tanya Syafiq. Nathan menggelengkan kepalanya. "Makan dulu ya, Om ambilin dulu." "Gak usah Om," cegah Nathan. Nathan tidak mengatakan permasalahan ini. Ia hanya mengatakan jika ada sesuatu masalah yang mengharuskannya untuk keluar dari rumah. Ia mencegah Syafiq yang akan menghubungi Ardi. "Telepon ibu aja sarannya. Syafiq mengerti, mungkin Nathan ada masalah dengan Ardi. Syafiq tidak berani menebak-nebak sebenarnya. Ia mengantarkan Nathan untuk beristirahat. Kebetulan ada satu kamar kosong, karena Azam dan Aluna hanya menginap satu malam saja. Syafiq membantu mengobati luka lebam di wajah keponakannya itu. Tidak tega rasanya melihat Nathan seperti ini. Tapi Syafiq tentu tidak percaya jika Ardi yang melakukannya. Ardi adalah sosok ayah yang lembut. Bahkan untuk mencubik anaknya saja, Ardi tidak pernah berani. Takut menyakitinya, itu yang selalu Ardi katakan. Setelah memastikan Nathan nyaman berada di kamar, Syafiq kembali ke kamarnya. "Siapa yang datang, Mas?" tanya Alika. "Nathan," jawab Syafiq. "Keponakan kamu itu, ngapain dia datang malam-malam begini?" "Mas nggak tahu apa yang terjadi, tapi wajahnya penuh luka. Mas nggak tega buat tanya-tanya. Ini Mas mau telepon Mbak Maira dulu," tutur Syafiq. "Kenapa? Bukan Mas Ardi yang ditelepon." "Nathan melarang, mungkin aja dia ada masalah sama Mas Ardi. Tapi Mas nggak tahu sih." Rasa malas mengelayuti dirinya. Selesai sholat subuh dan tadarus Al-Quran, Maira duduk termenung di atas sajadah. Tak hentinya melangitkan doa, meminta yang terbaik. Bukan hanya untuknya, tapi untuk keluarganya, orang-orang yang disayanginya. Pintu berderit, menampakkan Ardi yang kini berjalan masuk. Rambutnya sudah basah, sepertinya ia baru selesai mandi. Tapi ini masih terlalu pagi, ia mau berangkat kerja. Tanpa diminta, Maira langsung bangkit dan menyiapkan baju untuk Ardi. Setelah itu meninggalkannya untuk membuat sarapan meskipun tahu itu akan sia-sia.
Ardi tidak akan menyentuh makanan yang Maira buatkan. Maira ragu mengatakan pada Ardi mengenai permintaan ibunya Kaira yang mengundang untuk datang ke rumahnya siang ini. Ia memberanikan diri untuk mengatakannya. Menarik napas panjang. Mas, aku tidak akan peduli kalau kamu mau membicarakan mengenai anak itu, tutur Ardi. Ia pergi tanpa pamit. Amarahnya masih belum reda. Rasa sesak kembali menelusup ke dalam dada Maira saat Ardi menyatakan ketidakpeduliannya pada Nathan. Bagaimana aku menyelesaikan masalah ini tanpa Mas Ardi? Batin Maira. Selesai ganti pakaian, Maira mengirimkan pesan pada Ardi, mengatakan jika ia akan pergi ke rumah Safik. Namun tidak ada balasan. Mencoba menjadi istri yang baik, kemanapun pergi harus izin pada suaminya. Mencoba menjadi istri yang baik. Menjadi ibu saja aku merasa gagal. Maira mentertawakan dirinya sendiri. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Tuliskan komentar ya. Atau masukan. Sampai berjumpa di part berikutnya. Bye.